Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Haidar. Nama saya Wardatun Nabila dengan NIM 240810201107. Halo semuanya, kenalin nama aku Rajwa Raihana Putri. Saya Helen Tioni Gibistara dengan NIM 240810201083. Saya Chelsea Ho dengan NIM 240810201098 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen. Yang pertama yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mengidentifikasi permasalahannya lalu mencari solusinya. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses atau langkah yang diambil dalam memilih satu di antara beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan terdapat dasar-dasar yang dapat kita gunakan, antara lain yaitu intuisi. Intuisi merupakan pengambilan keputusan dalam jangka waktu yang singkat, sehingga hanya memperhatikan apa yang ada dalam pikiran kita. Yang kedua yaitu pengalaman. Berdasarkan pengalaman yang telah kita lalui, kita dapat menjadikannya sebagai pembelajaran atau bahkan pertimbangan bagi kita saat akan mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga yaitu fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta biasanya akan menghasilkan keputusan yang tepat karena didasari dari hal-hal yang benar-benar terjadi. Yang keempat yaitu wewenang. Pengambilan keputusan ini biasanya dilakukan oleh para pimpinan atau orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi berdasarkan kebijakan yang telah mereka buat. Dan yang terakhir yaitu rasional. Pengambilan keputusan ini biasanya lebih memperhatikan pada kejelasan dan kelogisan dari sebuah keputusan yang akan diambil. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Di sini terdapat 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor posisi atau kedudukan, yang kedua faktor masalah, yang ketiga faktor situasi, yang keempat faktor kondisi, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu faktor tujuan. Nah, untuk yang faktor pertama yaitu faktor posisi atau kedudukan. Dalam pengambilan keputusan, posisi seseorang itu ditentukan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu letak posisi dan tingkat posisi. Nah, untuk yang letak posisi ini maksudnya itu orang tersebut itu berposisi sebagai apa? Apakah dia berposisi sebagai penentu keputusan ataukah sebagai pembuat keputusan? Nah, untuk yang tingkat posisi, dalam pengambilan keputusan, tingkat posisi seorang itu dapat dibedakan menjadi tingkat operasional, teknis, strategi, dan kebijakan. Perlu diingat juga bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin besar pula pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Faktor yang kedua yaitu faktor masalah. Masalah itu kan suatu hal yang menjadi penghalang kita untuk mencapai suatu tujuan, begitu kan? Nah, faktor masalah dalam pengambilan keputusan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masalah rutin berarti yang sifatnya tetap dan masalah insidentil yang mana sifatnya itu tidak tetap. Selanjutnya yaitu faktor situasi, di mana keseluruhan faktor yang terjadi dalam suatu keadaan yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat memberi pengaruh terhadap diri seseorang dan apa yang dilakukan seseorang. Nah, faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi faktor-faktor yang konstan dan faktor-faktor yang tidak konstan. Faktor-faktor yang konstan itu berarti keadaannya tetap ya, tidak berubah-ubah, sedangkan untuk faktor-faktor tidak konstan berarti keadaannya selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Faktor yang keempat yaitu faktor kondisi, di mana keseluruhan dari faktor-faktor yang dapat menentukan perilaku atau tindakan seseorang. Sebagian besar faktor tersebut merupakan sumber daya. Faktor yang terakhir yaitu faktor tujuan, yaitu suatu hal yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha yang mana pada umumnya telah ditentukan atau ditetapkan. Nah, itulah penjelasan dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Pada bab ke-8 ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengambilan keputusan yang dibagi menjadi 3. 1. Keputusan strategis, 2. Keputusan taktis, dan ketiga keputusan operasional.
Nah, yang pertama adalah keputusan strategis. Keputusan ini adalah sebuah keputusan yang mempunyai jangka waktu lebih panjang dibandingkan keputusan-keputusan yang lain. Dan biasanya keputusan ini itu dilakukan oleh orang-orang pemerintahan seperti ketua sebeli kabupaten atau kelurahan atau misalkan gubernur dan lain sebagainya. Lalu untuk jangka waktunya pun dibagi jadi 3. Jika jangka waktunya itu sangat panjang, maka kisaran tahunnya adalah 4-10 tahun. Lalu jika kelas menengah atau jangka waktunya itu menengah, maka jangka waktunya adalah 1 tahun sampai 4 tahun. Lalu untuk jangka waktu yang rendah atau pendek itu biasanya hanya 1 tahun. Nah, keputusan taktis adalah sebuah tindakan yang berskala kecil yang diperuntukkan untuk jangka panjang. Misalkan seperti kita menerima sebuah pesanan yang dimana pesanan itu harganya lebih rendah dari harga pasaran pada umumnya, tetapi kita ambil untuk memanfaatkan alat-alat atau barang-barang yang dimana itu kosong atau menganggur, memilih strategi alternatif daripada alat itu nganggur dan merugikan kita. Jadi lebih baik alat itu kita gunakan walaupun harganya itu kita turunkan. Nah, kalau yang tadi kan itu keputusan taktis itu kan untuk orang-orang manajemen kelas menengah ya. Nah, yang terakhir ini adalah keputusan operasional. Yang dimana keputusan ini itu biasanya atau diperuntukkan untuk orang-orang kelas paling bawah. Misalkan seperti customer service yang dimana tugas dia adalah untuk melayani kritik atau keluhan setiap pelanggan dan harus memberikan jawabannya pada saat itu juga. Dalam memecahkan suatu masalah, terdapat 6 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Ketika kita mengidentifikasi masalah, kita memulai dari opini dan fakta serta bagaimana proses masalah tersebut dapat muncul. Identifikasi masalah sendiri bersifat subjektif. Suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah ketika adanya kesadaran akan sebuah kesenjangan, tekanan untuk bertindak, dan adanya sumber daya yang memadai untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya kita dapat mengumpulkan informasi. Dalam permasalahan pasti terdapat banyak opini dan fakta yang berseberangan. Oleh karena itu, kita harus memilih informasi mana yang benar untuk dapat kita jadikan acuan sebagai faktor pendukung dalam pemecahan masalah tersebut. Dengan kata lain, informasi tersebut harus relevan dengan masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, kita bisa mengembangkan solusi yang memungkinkan. Dari informasi yang telah kita dapatkan, kita bisa mengidentifikasi mana informasi yang penting sampai informasi yang menjadi pendukung sebagai prioritas informasi tersebut. Kemudian kita dapat memilah lagi dan mengembangkan solusi yang memungkinkan untuk kita lakukan. Setelah kita mengembangkan solusi-solusi yang ada, kita dapat memilih satu solusi yang terbaik untuk kita laksanakan. Solusi terbaik itu dapat dipilih dengan menganalisis solusi dengan kritis, mulai dari kekuatan dan kelemahan dari setiap alternatif solusi yang ada. Yang kemudian kita akan menerapkan solusi tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan, penerapan solusi dapat mengalami kegagalan apabila keputusan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Maka dari itu, penerapan solusi menjadi langkah yang krusial dan harus diperhatikan secara mendalam. Setelah kita melakukan solusi tersebut, kita dapat mengevaluasi kembali apakah solusi tersebut efisien dan efektif atau tidak. Hal ini dapat terlihat jelas ketika suatu masalah berhasil terpecahkan atau tidak. Kita juga perlu melakukan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan pada setiap solusi. Hal ini dapat membantu kita dalam memilih solusi yang layak dan efektif. Ketika keputusan yang diambil tidak menyelesaikan masalah, coba mencari solusi lain dengan menguji kembali suatu permasalahan. Kemudian dalam pandangan beberapa ahli, tahapan yang diusulkan adalah acquiring information, problem sensing, refining the problem, the generation of alternative solution, the evaluation phase, make competent choice, planning action steps, and implemented action. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat melihat bahwa masalah tersebut harus dipecahkan secara sistematis dan berurutan, sesuai dengan tahapan yang penting.
Jika kita lihat, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan memiliki kaitan satu sama lain. Pemecahan masalah merupakan suatu proses untuk mencari solusi dari permasalahan, sedangkan pengambilan keputusan merupakan langkah dari hasil akhir setelah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga jika dikaitkan, kedua hal tersebut akan saling berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu cara meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Pertama yaitu cari tahu akar masalah. Dengan mencari tahu akar masalah, kita bisa menjadi tahu masalah ini datang dari mana dan bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah tersebut. Karena setiap orang biasanya hanya menyelesaikan masalah di permukaannya saja, sehingga masalah itu bisa timbul kembali. Yang kedua yaitu mengubah pola pikir atau mindset. Dengan mengubah pola pikir, kita bisa melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda dan berpikir bahwa setiap masalah secara konsisten memiliki sebuah solusi, dikarenakan setiap orang memiliki pemikiran yang beraneka ragam. Yang ketiga itu belajar dari pengalaman. Setiap orang memiliki masalah di masa lalu dan memungkinkan masalah itu datang dengan bentuk yang berbeda tapi akar permasalahan yang sama. Dengan pengalaman masa lalu itu kita bisa menggunakan solusi yang sama ataupun mencari solusi yang lebih baik untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat yaitu brainstorming. Tidak semua masalah dapat terselesaikan dengan baik jika kita sendiri, karena pada umumnya manusia adalah makhluk sosial. Mereka membutuhkan bantuan orang lain, pendapat orang lain untuk menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Yang kelima yaitu memanfaatkan mind map. Mind map adalah suatu gambaran visual yang menjadi alternatif terbaik untuk memecahkan suatu masalah. Karena melalui mind map, kita bisa mendapatkan gambaran masalah yang sedang kita hadapi. Yang keenam yaitu evaluasi tiap pilihan solusi. Terkadang tidak semua solusi yang kita dapatkan itu baik dan efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketujuh yaitu jaga sikap terbuka. Kita harus menerima masukan, pandangan, pendapat dari orang lain terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Jangan menjadi pribadi yang anti kritik, karena kritikan itu perlu untuk mengevaluasi diri sendiri. Yang delapan yaitu bermain game asah otak. Tidak semua game memiliki dampak buruk jika kita bisa memanage waktu dalam bermain game. Karena ketika bermain game, kita memiliki kemampuan pemecahan masalah dengan lebih inovatif dan lebih menyenangkan. Yang kesembilan yaitu pendekatan step by step. Terkadang, masalah yang biasa saja menjadi sangat lebih kompleks. Oleh karena itu, kita harus memfokuskan kepada masalah yang lebih kecil untuk mendapatkan evaluasi terhadap masalah yang lebih kompleks. 10. Kumpulkan informasi. Kumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang kita hadapi seperti buku, internet, artikel, dan konsultasi kepada orang yang ahli. Pilih hal yang paling relevan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Informasi yang baik akan membantu kita untuk memahami masalah yang sedang kita hadapi. 11 yaitu berpikir positif. Terkadang seseorang berpikiran negatif terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Alhasil mereka menjadi panik dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Cobalah untuk berpikir positif terhadap masalah yang sedang datang agar kita menemukan solusi yang terbaik dengan berpikiran dengan tenang dan lebih jernih.